you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone? Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi dan kembali lagi ke segmen Reddit Komik. Di sini seperti biasa kita bakal ulas episode terbaru dari seri komik Love Revolution yang dimana kita udah sampai di episode 366 dengan judul Focusing. Biar gak makan durasi lama lagi nih ya. Oke viewers, mari kita Reddit Komik. Episode dibuka dengan melanjuti tepat kejadian episode kemarin, masih berada di kelas 3/3 dan masih sama dengan Juyong, Byung-hun dan Min-hee. Byung-hun di sini nanya ke Min-hee, Kimori berada di kelas berapa? For your information, bagi kalian yang lupa siapa itu Wori atau Kimori, karena kan karakter di Love Revolution ini tuh bisa dibilang banyak banget dan mukanya tuh kayak nggak jauh berbeda gitu. Jadi wajar kalau kalian lupa gitu. Gue aja sering ketuker-tuker gitu. Doi adalah teman SD atau SMP-nya Juyong, Lee Kyung-woo, Seoko, dan An Kyung-min. Ya geng-geng itulah, sama Jung Sang-hoon juga itu kan udah bareng SD SMP-nya. Wori juga sebenarnya udah ada rasa sama Lee Kyung-woo sejak zaman dulu banget. Cuma karena takut ditolak dan gak mau gitu, kayak gak dianggap jadi temennya lagi ataupun dibenci oleh Lee Kyung-woo, akhirnya Wori memendam perasaan tersebut. Bahkan sampai masa SMA ini dia masih belum mengungkapkan rasanya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Bahkan kalau kalian cari di IG ya, di Instagram real ini ya, bukan di Instagram LR atau gimana, ada loh fanbase Wori dan Lee Kyung-woo, orang Indo lagi yang buat. Dan ternyata Wori juga ada di kelas karir gitu. Akhirnya setelah itu diberitahu lama Min-hee bahwa Wori itu ada di kelas karir, beda sama kelas mereka. Habis bahas Wori, akhirnya obrolan nggak jauh lagi ya nyinggung ke arah hubungan Juyong dan Jarim. Min-hee juga tanya gitu kan si Min-hee, apa pisah kelasnya Juyong dan Jarim adalah hal yang bagus atau justru sebaliknya gitu. Dan dijawab oleh Juyong bahwa itu hal yang bagus. Otomatis Min-hee dan Byung-hun kaget kan deh perubahan sifat Gong Juyong yang tiba-tiba jadi kayak gitu, yang kayak 180 derajat berbeda banget gitu. Kayak tiba-tiba dia jadi dingin, serius, mencekam gitu lah sifatnya. Bahkan Min-hee saking gak percayanya ngira bahwa Juyong lagi nutupin perasaannya. Saking ributnya, mereka akhirnya ditegur sama murid yang lain karena berisik. Tahu sendiri kan, kelas 3/3 kan mayoritas kayak gimana, isinya orang-orang pintar semua gitu. Panjang umurnya, akhirnya Wori chat ke chat ke Min-hee, nanyain kabar kelas masing-masing. Wori juga ngabarin bahwa dia sekelas dengan mantan Jung Sang-hoon, yang tak lain dan tak bukan adalah Min-jet. Jadi kebetulan ternyata si Wori itu tuh kelasnya sama si Min-jet gitu. Jadi dia ngechat gitu ke si Lee Min-hee. Setelah panel judul, kita beralih ke kelas Kim Wori. Di situ Wori datangin Yesul yang seperti kita tahu ya di episode kemarin lagi duduk bareng yang Minji. Info aja, Wori maupun Bang Yesul gak tahu sama sekali dengan masalah dari yang Minji dan gengnya Wang Jarim. Jadi kayak gak tahu masalah Minji dan Jarim, Minji dan Aram segala macamnya. Gak tahu lah busuk-busuknya yang Minji. Bahkan Wori manggil Minji dengan sebutan temennya Jarim gitu. Padahal di hati Minji ngerasa risih banget dipanggil kayak gitu. Gak tahu aja gitu mereka udah ngelewatin masa-masa ribut kayak gimana. Diperlihatkanlah di situ Minji yang kayak di hatinya ngerasa bahwa pembagian kelasnya kacau banget bagi dia, kayak bagus-bagus dia nggak sekelas lagi sama Wang Jarim. Beralih ke panel berikutnya, ada Min-hee yang lagi temu rahasia dengan Wang Jarim di tangga sekolah. Di situ Min-hee ngungkapin bahwa Juyong berbeda dan berubah total secara sifat segala macam. Bahkan sebenci-bencinya Min-hee sama Juyong yang alay dan ceria kayak dulu gitu, yang berisik gitu kan, dia tetap berharap hubungan Jarim dan Juyong kembali seperti dulu karena serasi gitu kan, enak aja gitu dilihatnya. Jadi kayak si Min-hee ini tuh kayak Scott gitulah, kayak mata-mata gitu. Terus karena dia ngerasa Juyong yang sekarang serem banget sifatnya dan tanpa diundang, akhirnya Kim Byung-hun juga datang mengagetkan mereka berdua karena mereka benar-benar lagi rahasia banget kan. Dan seperti biasa Byung-hun datang langsung memberikan teori-teori gila dan konyolnya. Ngomong kalau Juyong keculik alien lah, dan yang sekarang bukan Gong Juyong yang asli lah, Juyong itu dicuci otak lah. Bahkan gilanya ya teori dari Byung-hun, dia ngomong bahwa jangan-jangan selama ini Gong Juyong yang dulu alay itu bukanlah Gong Juyong yang asli, dan sekarang baru nih Juyong yang sebenarnya gitu. Orang gila emang gitu kan. Kita tuh nggak masuk akal lah, karena sebenarnya bahkan di zaman SD SMP Gong Juyong ya sifatnya ya kayak gitu. Si Byung-hun aja kan kenal Juyong juga baru masa SMA kenalnya.
Terus kita acuh lah dengan Byung Hun ya. Nyatanya Jarim pun ngerasa bahwa Ju-young berubah dan jadi pribadi yang berbeda gitu dari Wang Jarimnya terlebih dahulu, tanpa dia juga berkaca dengan sifatnya yang berubah gitu. Jarim jelas masih mengharapkan kayak buat balik sama Gong Ju-young, tapi setelah pernyataan Ju-young di beberapa episode kemarin, langsung buat mental Jarim ciut gitu, kayak aduh apa nggak usah gitu. Bahkan Min Hee dan Byung Hun nyaranin Jarim pakai cara terobos aja lah. Karena bagi mereka berdua, kalau ujung-ujungnya pilihan Jarim, apapun pilihan Jarim itu adalah putus pada akhirnya, kenapa nggak langsung minta balikan aja gitu kan? Karena kayak nothing tulus aja lah intinya. Mereka berdua juga nyuruh buat Jarim melakukan kayak berpakaian dan bersifat sesuai kesukaan Jarim. Nah, dialog ini jujur buat aneh, jadi nggak bisa berkata-kata pas pertama kali ngebaca. Ketika Jarim ngomong tidak ada hal kayak tidak ada lah intinya gitu. Karena sejak awal Gong Ju-young menyukai semua hal dari Jarim, dari penampilannya Wang Jarim, parasnya, pesonanya, sifatnya, semua itu tuh sejak awal disukai oleh Gong Ju-young. Oke? Ironi banget gak sih? Orang yang sebegitunya menyukai Wang Jarim loh bisa kayak gini sekarang. Dan dari perdebatan kecil itu tanpa disadari, Gong Ju-young lagi jalan lewati tangga tersebut dan tak sengaja mendengar pembicaraan mereka bertiga. Ya lagian gitu kan, kayak ngobrol hal sepenting itu di tangga sekolah yang kayak bisa dilewati oleh siapa aja, asyuk. Singkat kata, Gong Ju-young langsung menampakkan diri, jadi dia nggak sembunyi-sembunyi terus cabut gitu, menampakkan diri ke mereka bertiga dan secara terang-terangan menolak semua saran dan rencana yang diusul sebelumnya. Jarim di sini kaget bukan main sampai gak bisa berkata-kata. Gak lama dari penolakan yang dikatakan oleh Gong Ju-young kayak udah nggak usah kalian melakukan hal-hal seperti itu gitu. Ju-young langsung pergi tanpa meninggalkan kata sepatah kata pun. Dan ketika Min Hee yang canggung menengok ke Jarim, kayak Min Hee kan kayak juga jadi nggak enak kan sama Gong Ju-young, terus kayak dia tengok ke belakang ke Jarim, taunya Jarim udah bercucuran air mata. Kayak ya shock aja lah pasti dia, ditolak mentah-mentah kayak gitu, kayak bener-bener harapannya pupus dengan beberapa detik doang gitu. Setelah kejadian tersebut, Jarim langsung berada di kelasnya bengong dengan tatapan kosong. Rumor soal putusnya Jarim dan Ju-young juga menyebar begitu cepat hingga akhirnya ada pria stres datang dan coba PDKT dengan Jarim gitu. Padahal udah diwanti-wanti sama temennya gitu, kayak lu gila sih kalau kayak gitu sih. Kayak mau gimana pun kan ya itu baru putus gitu kan. Biasalah minta-minta fallback IG awalnya gitu. Dan seperti yang dikira kan, akhirnya pahlawan kesiangan datang. Lee Kyung-ho datang dan langsung menarik Jarim keluar buat bicara empat mata. Dan itu menjadi akhir buat episode 366 ini yang berjudul Focusing. Kesimpulan buat episode 366 Focusing ini bisa dibilang udah ngetis beberapa bahan buat konflik di episode-episode ke depan. Ya itu ya kayak Minji yang berada di kelas sekaligus lingkungan baru. You know lah kan, Minjet kalau udah ke circle baru cocoknya kayak apa. Udah pasti ngadu-ngadu domba, nyebarin memutarbalikkan fakta segala macam yang tentunya itu pasti bakal berpengaruh juga ke Jarim ujung-ujungnya gitu. Dan buat perkembangan hubungan Jarim dan Gong Ju-young juga terus memburuk, nggak ada positif-positifnya, dan Kyung-wo yang bisa kapan saja melakukan pergerakan-pergerakan tak terduga. Ya kurang lebihnya segitu dulu buat episode kali ini. Viewers, see you to the next video atau see you to the next episode. Goodbye, love you all.